Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyanyikan yel-yel aksara. Aksara melangkah demi demokrasi, suara rakyat bersatu, kita takkan mati. Ayo terus maju, suara rakyat jaya. Demokrasi yang adil itu cita-cita kita. Ayo, ayo, ayo terus maju, suara rakyat pasti bersatu. Aksara beraksi, suara demokrasi, rakyat sejahtera jadi visi kami. Aksara, aksi suara demokrasi rakyat. 1. Bagaimana menurutmu kebebasan berpendapat atau berekspresi di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah, kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia masih menghadapi berbagai rintangan. 1. Sensibilitas sosial dan politik. Tidak semua pendapat dianggap dapat disampaikan secara terbuka. 2. Penegakan hukum. Individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah atau lembaga negara dapat menghadapi sanksi hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 3. Pelecehan dan intimidasi. Individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah atau lembaga negara dapat mengalami pelecehan. Hal ini dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi. 4. Kendala di media massa. Beberapa media massa masih dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi yang dapat membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi. Pertanyaan yang kedua adalah, apa peran anak muda dalam demokrasi? Jawabannya adalah 1. Pendorong perubahan. Anak muda cenderung mengkritik yang dapat mendorong perubahan dan inovasi dalam sistem demokrasi. 2. Peningkatan partisipasi politik. Anak muda lebih terlibat dalam proses demokrasi. Yang ketiga, penguatan advokasi dan gerakan sosial. Anak muda seringkali menjadi pendorong utama gerakan sosial dan advokasi. Mereka mengangkat isu-isu sosial, lingkungan, dan politik yang penting, serta memobilisasi dukungan dari masyarakat luas untuk mendorong perubahan. Yang keempat, pemimpin masa depan. Anak muda akan menjadi pemimpin dan tokoh penting di masa depan. Dengan pendidikan dan pengalaman yang mereka dapatkan, mereka akan memainkan peran kunci dalam membentuk dan memajukan demokrasi di Indonesia. Yang kelima, pemeliharaan nilai-nilai demokrasi. Anak muda memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan memperkuat nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan toleransi. Ketiga, bagaimana anak muda dapat dikategorikan sebagai kelompok rendah dalam demokrasi? Jawaban. 1. Kerugian pengalaman politik, belum memahami seluruh kompleksik sistem demokrasi. 2. Kurangnya kejadian politik, belum memiliki kesadaran politik yang memandal. 3. Rendah terhadap eksplorasi, tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup terhadap eksplorasi. 4. Kurangnya akan aksi informasi, tidak memiliki akses yang modal tentang informasi. 5. Kurangnya representasi. Hal ini dapat membuat anak muda merasa putus asa dan kurang bersemangat dalam kegiatan politik. 4. Apa stereotipe anak muda yang membuat kebebasan berekspresi atau berpendapat dibatasi atau didiskriminasi, yaitu yang berupa ejekan dan ujian-ujian yang menyinggung atau tertentu. Jika anak muda berpartisipasi dalam demokrasi, salah satunya keuntungannya adalah bisa meningkatkan interaksi politik. Partisipasi anak muda dan politik memungkinkan anak muda agar terlibat dalam pemilihan pemimpin di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata salah, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi suara demokrasi rakyat.